Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Haikal Firdaus Sofyan dengan NIM 122801067. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan kerja atau KAK tentang pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA Dinas Kesehatan Kota Bandung. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program kesehatan masyarakat. Seluruh fungsi tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data kesehatan yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi. Pada praktiknya sendiri, data kesehatan berasal dari berbagai sumber seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, laboratorium, serta fasilitas kesehatan lainnya. Apabila pengelolaan data masih dilakukan secara terpisah atau manual, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan laporan, inkonsistensi data, serta hambatan dalam pengambilan keputusan. Tentunya kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA menjadi kebutuhan yang sangat mendesak atau sangat urgent. SIKDA diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh data kesehatan dalam satu sistem yang terkoordinasi, mendukung transparansi informasi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan Kota Bandung. Yang berikutnya, ada dasar hukum. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA ini dilaksanakan tentunya dengan berlandaskan pada regulasi dan kebijakan yang berlaku. Antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini menegaskan pentingnya sistem informasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik termasuk bidang kesehatan. Yang berikutnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem informasi kesehatan nasional maupun tingkat daerah. Dan yang terakhir ada rencana strategis atau Renstra Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan kesehatan daerah, dasar hukum ini menjadi landasan agar pengembangan SIKDA berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mendukung kebijakan nasional maupun daerah. Yang berikutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dari pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA ini adalah untuk menyediakan sistem informasi yang terintegrasi, berbasis teknologi digital, serta mampu mendukung pengelolaan data kesehatan secara komprehensif di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Adapun tujuan pemrograman dari SIKDA ini, yang pertama ada meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi kesehatan daerah. Yang kedua, menyediakan data kesehatan yang cepat, tepat, dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung perencanaan, monitoring, serta evaluasi program kesehatan secara berkelanjutan. Yang keempat, mengintegrasikan data antar fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terjadi duplikasi dan kesalahan data. Serta yang terakhir, ada meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Bandung. Baik, kita akan langsung masuk ke metode kerja. Dalam pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA, Dinas Kesehatan Kota Bandung dilaksanakan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan organisasi. Tahapan metode kerja meliputi analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pemrograman, uji coba, implementasi, serta pelaporan. Kita masuk ke analisis kebutuhan sistem. Tahap analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen mengenai proses pengelolaan data kesehatan yang sedang berjalan. Hasil analisis digunakan untuk menemukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, jenis data yang dikelola, serta kebutuhan infrastruktur pendukung.
Untuk desain sistem sendiri, tahap desain sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pada tahap ini dirancang arsitektur, sistem alur proses bisnis, serta struktur basis data, dan juga tampilan antarmuka pengguna. Desain sistem disusun dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, keamanan data, serta kemampuan sistem untuk terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kita masuk ke pemrograman. Pemrograman merupakan tahap penerapan desain sistem ke dalam bentuk aplikasi. Kegiatan ini mencangkup pengkodean program, pembuatan modul-modul sistem, serta integrasi antar fitur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pada tahap ini juga dilakukan pengujian awal untuk memastikan setiap modul berjalan dengan baik. Baik, yang berikutnya ada uji coba sistem. Dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah direncanakan. Pengujian meliputi uji fungsi, uji keamanan, serta uji kinerja sistem. Hasil uji coba digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebelum sistem diimplementasikan secara penuh. Yang berikutnya ada implementasi sistem. Tahap ini merupakan tahap penerapan sistem di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait. Pada tahap ini dilakukan instalasi sistem, migrasi data, serta pelatihan bagi pengguna agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal dalam kegiatan sehari-hari. Yang berikutnya ada pelaporan. Tahap pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan memuat seluruh proses pengembangan sistem, hasil implementasi, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi pengembangan lanjutan. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam pengelolaan dan pengembangan Sikda ke depannya. Baik, untuk berikutnya ada ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan pengembangan Sikda mencakup seluruh tahapan siklus pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, alur kerja, serta jenis data kesehatan yang dikelola. Yang kedua, ada perancangan sistem, termasuk desain arsitektur, sistem database, kemudian antarmuka pengguna. Dan yang berikutnya ada pengembangan aplikasi, berupa pengembangan sistem berbasis web atau aplikasi yang mudah diakses dan digunakan. Yang berikutnya ada integrasi data, menghubungkan data dari puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya. Berikutnya ada pengujian sistem untuk memastikan sistem berjalan sesuai fungsi serta aman dari kesalahan. Kemudian ada pelatihan pengguna agar admin atau operator mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Yang terakhir ada pemeliharaan dan dukungan teknis. Hal ini guna memastikan sistem tetap berjalan dengan baik setelah diimplementasikan. Yang berikutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau Sikda Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur, mudah digunakan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perancangan sistem ini meliputi metodologi pembangunan, desain aplikasi, serta pengaturan otoritas pengguna. Yang pertama ada metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan Sikda adalah metodologi pengembangan sistem informasi yang bersifat terstruktur dan bertahap. Metodologi ini mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, serta implementasi sistem. Pendekatan ini dipilih agar setiap tahapan dapat dikendalikan dengan baik serta meminimalkan resiko kesalahan dalam pengembangan sistem. Yang kedua ada desain aplikasi. Desain aplikasi difokuskan pada kemudahan pengguna atau user friendly, keandalan sistem, serta keamanan data kesehatan. Desain aplikasi ini juga mencangkup perancangan antarmuka pengguna, alur kerja sistem, serta struktur basis data. Aplikasi dirancang berbasis web atau aplikasi terintegrasi sehingga dapat diakses oleh Dinas Kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan yang terakhir, ada otoritas pengguna. Pengaturan otoritas pengguna dilakukan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data kesehatan.
Setiap pengguna diberikan hak akses sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Otoritas pengguna dibedakan menjadi beberapa level, seperti administrator sistem, operator data, serta pengguna laporan. Dengan pengaturan otoritas ini, diharapkan pengelolaan data dapat dilaporkan secara tertib, aman, dan akuntabel. Baik, yang berikutnya ada keluaran kegiatan, yang dimana keluaran kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Keluaran kegiatan tersebut meliputi yang pertama ada sistem informasi kesehatan daerah SIKDA, yaitu tersedianya aplikasi sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi berbasis teknologi informasi serta siap digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung serta fasilitas pelayanan kesehatan terkait. Yang kedua, basis data kesehatan terintegrasi, yaitu di mana terbentuknya database kesehatan daerah yang terpusat, terstruktur, dan terbarui secara berkala. Yang dimana ini juga mencakup data pelayanan kesehatan, penyakit, serta program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, laporan kesehatan daerah. Tersedianya laporan kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses sesuai dengan kewenangan pengguna, guna mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan. Yang keempat, ada dokumentasi sistem. Tersusunnya dokumentasi teknis sistem yang meliputi spesifikasi aplikasi, panduan instalasi, serta petunjuk operasional bagi pengguna dan pengelola sistem. Dan yang terakhir ada peningkatan kapasitas pengguna, yaitu terlaksananya pelatihan bagi admin dan operator sehingga pengguna mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem secara optimal dalam mendukung tugas dan fungsi masing-masing. Baik, untuk yang berikutnya ada kebutuhan personil dan peralatan. Untuk kebutuhan personil sendiri, yang pertama ada penanggung jawab kegiatan, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pengembangan SIKDA, termasuk koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung, serta pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua ada project manager, mengelola dan mengoordinasi seluruh tahapan pengembangan sistem, mengatur jadwal kegiatan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana kerja. Yang ketiga ada analisis sistem, bertugas melakukan analisis kebutuhan sistem, merancang alur proses, serta menyusun spesifikasi sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang keempat ada programmer atau developer, bertanggung jawab atas proses pengembangan aplikasi, pengkodean sistem, serta integrasi antar modul sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Yang kelima ada database administrator, mengelola dan menjaga keamanan basis data termasuk pengaturan struktur database, pencadangan data, serta pengendalian akses data. Yang keenam, ada tester atau quality assurance, melakukan pengujian sistem untuk memastikan fungsi, keamanan, dan kinerja sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang ketujuh, ada trainer atau instruktur, yang dimana ini memberikan pelatihan kepada admin dan operator agar mampu menggunakan sistem secara optimal. Untuk kebutuhan peralatan sendiri, yang pertama ada perangkat keras atau hardware, server untuk penyimpan dan pengelolaan data. Yang kedua, komputer atau laptop untuk pengembangan dan operasional sistem, perangkat jaringan seperti router, switch, dan koneksi internet. Dan yang terakhir ada perangkat pendukung lainnya sesuai kebutuhan sistem. Untuk berikutnya ada perangkat lunak atau software, sistem operasi server dan klien, perangkat lunak pengembangan aplikasi, sistem manajemen basis data, perangkat lunak keamanan sistem, serta aplikasi pendukung lainnya yang diperlukan. Kemudian untuk berikutnya ada tempat. Kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA dilaksanakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai instansi penanggung jawab utama. Selain itu, kegiatan juga melibatkan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Bandung seperti puskesmas serta rumah sakit sebagai sumber data dan lokasi uji coba sistem. Penentuan tempat pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang efektif antara pengembang sistem dan pemangku kepentingan, serta mendukung kelancaran penerapan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA secara optimal. Untuk berikutnya ada pelaporan. Pelaporan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan dilakukan secara sistematis, transparan, serta akuntabel kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Pelaporan juga mencakup beberapa tahapan. Yang pertama adalah laporan kemajuan atau progress report. Yang kedua adalah laporan akhir kegiatan. Yang ketiga ada dokumentasi pendukung. Melalui pelaporan yang baik dan terstruktur, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Bandung dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA, serta menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan sistem selanjutnya. Untuk berikutnya ada penutup dari saya. Kerangka acuan kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan adanya KAK ini diharapkan pengembangan sistem dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bandung. Mungkin sekian pemaparan isi video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.